Shalom teman-teman semua. Selamat datang di kebaktian Resyut pada hari ini, pada tanggal 5 September 2021. Sebelumnya kita mau yakini dulu bahwa ibadah ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang datangnya dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah kita lebih lanjut, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Seminggu ini kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik ya Bapa, dengan penyertaan-Mu. Dan kami pada hari ini, kami mau mengikuti ibadah Resyut. Kiranya Kau berkati ya Bapa kami, Engkau sucikan, Kau kuduskan kami ya Bapa, supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami serahkan kepada Kamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau siapkan hati kita, kita menyanyikan lagu Hadirat-Mu. Semua janji-Mu mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Tempat yang ku rindu.
dalamku, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidup padaku. Yesus untuk selamanya hidup dalamku. Tuhan sendiri yang datang ke kita, hadirat Tuhan yang membawa kita boleh punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam hidup kita mungkin banyak sekali proses-proses yang Tuhan berikan bagi kita, namun kita mau percaya bahwa janji Tuhan yang selalu menyertai kita itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tapi ada kalanya kita sendiri yang menyalahkan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Kita tidak sengaja atau mungkin secara sengaja kita mengesampingkan Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri, dan kita pakai kesempatan ini untuk kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yuk, kita mau tundukkan kepala kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami yang sering meninggalkan Engkau, meskipun Engkau selalu menyertai kami, meskipun Engkau selalu berkata bahwa Engkau selalu ada buat kami, tetapi kami mungkin sering kali secara sengaja maupun tidak sengaja kepada teman kami, kepada keluarga kami, bahkan kami melakukan kesalahan, kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon ampun di dalam kesempatan ini, dan kami percaya Engkau telah mengampuni kami ya Bapa. Seberapapun kesalahan kami percaya ketika kami mau benar-benar mengakui dosa kami di hadapan Engkau, maka Engkau akan mengampuni kami. Bantu kami ya Bapa dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya kami boleh berserah setiap harinya, setiap waktu kami boleh berserah kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita pujikan I Surrender.
Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Bagi kita yang sudah ditebus dosanya, ada berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Rahmat Zakaria Mustika dengan tema berbeda tapi satu keluarga. Ya, hari ini kita mau belajar mengenai gimana sih kalau misalnya di tengah-tengah keluarga gitu ya, ada gesekan, ada beda pendapat gitu ya. Apalagi kalau waktu pandemi gini, kita sering di rumah aja. Bagi kita yang serumah dengan keluarga gitu, kita di rumah aja terus sering ketemu gitu ya, apalagi sering ketemu. Nah, itu mungkin kita sering nih banyak gesekan, banyak beda pendapat, dan akhirnya kita mungkin malah bisa bikin relasi kita dengan keluarga gimana gitu, mungkin memburuk atau bagaimana. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai berbeda tapi satu keluarga. Biarlah mungkin ada perbedaan di tengah-tengah keluarga kita, tetapi justru di dalam perbedaan itu kita boleh saling melengkapi, saling menumbuhkan gitu ya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan Yesus, ku bangga padamu.
Yesusku, Kaulah segalanya bagiku, hidupku, anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidupkan namamu, ku menangkan namamu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesusku, Yesusku, bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesusku, Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Saya serahkan ke Kak Yuda. Baik, terima kasih Hendy. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami sehingga kami bisa mengarahkan diri kami konsentrasi secara penuh pada waktu melakukan perenungan ini, dan pada akhirnya kami bisa memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan ini. Mohon kiranya Engkau sendiri yang tolong Tuhan, sepanjang kami melakukan perenungan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berdoa memohon kepadamu ini. Seluruh doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya share screen dulu ya. Nah, tema kita adalah berbeda tapi satu keluarga. Ayat yang diberikan Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kita baca sama-sama ya, sekalipun dengan posisi mic-nya mute ya. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu."
Ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat 24, mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita, yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Ya, nah, tema kita kan berbeda, tapi satu keluarga. Tanpa saya jelaskan, kita bisa menangkap perbedaan yang terjadi di antara para murid itu tadi. Ya, yang dicatat dalam ayat 20-28. Pertanyaannya, ini pertanyaan untuk dijawab ya. Pertanyaan saya cuma satu. Siapa yang salah dalam situasi tadi? Perbedaan dalam perikop yang kita baca tadi kan akhirnya menimbulkan persoalan, ya kan? Menimbulkan konflik. Nah, pertanyaannya di sini, siapa yang salah? Nah, ini harus dijawab. Kalau nggak dijawab, kebaktiannya selesai jam 1, Kak Riki. Ayo, ini saya sengaja tampilannya tidak menggunakan ini, jadi supaya saya bisa ngetik di sini ya. Ayo, saya siap ngetik. Yang salah ya ibunya, Kak. Ibunya enggak ngajari. Kak Andre. Ibunya. Oke. Ibunya enggak ngajari apa, Kak Andre? Enggak ngajari kalau ikut Yesus itu tujuannya bukan minta-minta kedudukan gitu. Oh. Tidak ngajari. Kalau ikut Yesus itu tujuannya bukan minta-minta kedudukan gitu. Oke. Saya sebenarnya lebih suka menggunakan kata Kristus ya. Daripada Yesus. Saya menggunakan kata Yesus tanpa embel-embel Tuhan itu belakangan ini makin risih ya. Kayak jambal gitu, nggak sopan. Tapi kalau Kristus lebih ke arah gelar. Itu. Oke, terima kasih Kak Andre. Ini yang salah nggak disuruh push up kok jawabannya ya. Dan memang nggak ada jawaban yang salah. Jadi silakan aja. Oke. Ibunya Yakobus dan Yohanes tidak mengajari makna ikut Yesus, ikut Kristus. Nah, tapi sebenarnya jangan-jangan kalau dari bacaan tadi itu makna ikut Kristus bagi ibu Yakobus dan Yohanes ya memang akan dapat kedudukan itu, Kak Andre. Jadi makanya ya dia setuju-setuju aja, dan sebagai ibu yang baik dia mendukung cita-cita anaknya.
Jangan-jangan seperti itu. Sebab kalau kita memperhatikan konteksnya ya, konteksnya ini kira-kira ini percakapan di Matius 20 ini terjadi di tahun ketiga masa pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan di bulan-bulan terakhir masa pelayanan Tuhan Yesus. Dan entah bagaimana, intinya pada akhirnya para murid itu juga paham, ini kayaknya jangan-jangan ini masa-masa akhir nih. Ini ibarat apa? Ibarat bisul gitu sudah siap-siap untuk meletus, begitu. Ibarat jerawat itu udah siap-siap untuk dipencet, gitu, dibersihkan. Jadi misi itu hampir komplit. Dan momentum itu digunakan, ini jangan-jangan sebentar lagi, ini kan dalam perjalanan, atau bukan dalam perjalanan, tapi Tuhan Yesus sudah berada di wilayah Yudea. Kalau tidak salah hitung, berarti itu untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus berada di wilayah Yudea dalam rangka merayakan Paskah, hari raya orang Yahudi. Nah, sangat mungkin mereka berpikiran ini sebentar lagi jangan-jangan sudah akan terjadi revolusi. Mesias yang Kristus ini benar-benar Mesias yang dijanjikan, dan karena itu siap untuk melakukan revolusi. Sudah tahun ketiga nih, gitu. Nah, itu sebabnya kayaknya mereka kemudian mulai ada kasak kusuk ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti Kak Andre boleh mikirin lagi, mungkin juga ada argumentasi dari pemahaman Kak Andre. Dipersilakan. Nah, sekarang kalau ada yang lain yang mau komen siapa yang salah, kira-kira boleh juga. Ayo. Siapa yang salah? Hendy, mic-nya udah dipindahkan, ini kayaknya siap menjawab ini. Siap jawab tapi nggak tahu mau jawab Hen, apa. suaramu kecil loh, Hen. Oh, kecil. Kayaknya mixermu ini kurang dikenceng Tes, ini. tes. Lagi. Gedein lagi, Eh, gain-nya gedein lagi. oh ya. Tes. Oke. Udah cukup ya? Ya, cukup. Better lah. Ya, kalau dari saya sih harusnya bentar. Ini yang bilang kan murid Yesus kan, yang eh ya harusnya kedua murid ini, Bukan kedua ibunya ya, bersaudara dua ini. murid itu ya. Mm-mm. Maksudnya karena kan mereka sudah ikut dengan Yesus sudah sedemikian lama, harusnya ya sudah tahu yang seperti ini, hal basic lah. Sorry, ini ada telepon bunyi, saya matiin dulu. Oke. Yohanes dan Yakobus, karena intinya mereka yang berambisi gitu ya. Ya. Ambisius. Oke. Ada lagi enggak? Ada lagi kemungkinannya? Ya mungkin tidak ada yang salah sih.
Cuma kurang Mungkin nggak ada pemahaman aja. ini, mulai out of the box. Asik. Ayo. Karena kan menurut saya sih mereka kayak pemahamannya aja kurang. Jadi ya bukan salah-salahan kayak oh salahnya ibunya kurang mengajari gitu. Tapi ya pemahamannya aja kurang. Jadi dikasih pemahaman aja sudah. Persoalannya kan kemudian menimbulkan konflik. Konflik kan paling cuma dimarahi sama murid yang 10 itu kan. Jadi kan harusnya enggak konflik besar. Oke. Ya. Ada yang lain? Thank you ya, Kevin ya. Siapa yang salah? Oke, kalau nanti ditanyain satu persatu, waktunya habis nanti ya. Gini, saya ubah sedikit pertanyaannya. Sebenarnya Yakobus dan Yohanes itu berhak nggak sih ngomong seperti itu? Ada alasan-alasan tertentu nggak yang membenarkan mereka mengajukan permohonan seperti itu, sampai-sampai didukung oleh ibunya? Apa hal yang membenarkan mereka? Nah, kalau ini pertanyaan agak sulit ini ya, lebih dalam. Mungkin kalian lebih sulit menjawabnya. Karena ini berkaitan dengan latar belakangnya, yang mungkin kalian belum tahu. Jadi sebenarnya Yakobus dan Yohanes itu masih ada hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. Diperkirakan begitu karena ibunya Yakobus dan Yohanes itu masih ada hubungan dengan, masih ada ikatan darah begitu ya, masih ada ikatan kekerabatan dengan Maria ibu Tuhan Yesus gitu. Jadi secara kekerabatan mereka dibandingkan dengan para murid yang lain, mereka paling dekat. Jadi ada nepotisme semacam itu. Nah, karena mereka memiliki relasi yang paling dekat, mereka merasa berhak. Boleh dong, kita kan masih kerabat. Kalau Tuhan Yesus benar-benar jadi Mesias, dalam arti menyelamatkan Israel dari penjajahan Romawi, karena konsep mereka seperti itu, ya berarti mereka boleh dong. Kan ini kerabat, dan pada zaman itu gitu loh. Kan beda dengan zaman sekarang. Nah, secara relasi seperti itu. Secara apa lagi? Bukan hanya secara relasi. Mungkin secara finansial mereka memang paling layak. Minus kalau dibandingkan dengan murid yang lain ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan murid yang lain, mungkin yang bisa menyaingi itu adalah Lewi, murid Tuhan Yesus. Si pemungut cukai yang menjadi murid Tuhan Yesus. Atau Matius itu. Begitu. Mungkin mereka paling kaya. Nah, berdasarkan hal-hal seperti ini, kemudian mereka merasa diri paling pantas untuk mendapatkan posisi tersebut. Tapi, saudara, sebenarnya kalau bertanya siapa yang salah, terutama hubungannya dengan konflik ini, ya mungkin memang betul yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Poin 1, poin 2, mungkin poin 3 juga ada betulnya. Atau mungkin poin yang keempat, 10 murid yang lain. Karena mereka yang memberikan respon. Loh sekarang kalau katakanlah 2 murid ini melakukan kesalahan, tapi kalau tidak direspon dengan salah kan konfliknya tidak bakalan terjadi. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Cuman saudara, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan ini, sebenarnya
kalau bertanya hubungannya dengan konflik yang terjadi, siapa yang salah, sebenarnya dalam interaksi kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, pertanyaan ini sendiri itu salah. Jadi ketika di dalam suasana konflik, suasana memanas, lalu kita bertanya, seperti saya bertanya siang hari ini, siapa yang salah? Itulah penyebab konflik jadi besar. Konflik tidak beres-beres. Karena apa? Karena ketika kita mencari siapa yang salah, kita sedang mencari kambing hitamnya, penyebabnya. Sebenarnya solusinya itu jauh lebih baik, jauh lebih konstruktif, lebih kondusif, kalau kita bukan bertanya siapa yang salah. Melainkan kita lebih fokus pada solving oriented, berorientasi pada pemecahan masalahnya, bukan siapa yang salah. Sehingga yang dipertanyakan bukan siapa yang salah, tapi bagaimana masalah ini bisa diatasi. Ya. Nah, secara singkat, Saudara, saya mau menyoroti bukan dari manajemen konfliknya, tetapi bagaimana respon orang ketika menghadapi sebuah ancaman. Konflik itu seringkali menjadi sebuah ancaman, begitu ya. Nah, respon orang secara umum itu bisa dikelompokkan pada 3 respon ini. Fight, fly, and freeze. Biasanya seperti ini. Ada orang-orang begitu menghadapi ancaman itu dia akan fight. Ya, merasa diancam, dia akan ancam balik. Merasa mau dipukul, daripada mau digigit anjing, lebih baik saya yang gigit anjing itu terlebih dahulu. Nah, prinsipnya gitu. Jadi sebelum dipukul, aku lebih baik pukul duluan. Kamu mau serang saya juga akan serang kamu balik. Itu tipe-tipe orang yang fight. Ya, pantang menyerah. Nah, ada orang-orang yang ketika menghadapi ancaman, itu kemudian bukan fight, dia fly. Dia escape. Dia terbang. Menghindar dia. Bisa menghindar secara fisik, meninggalkan ruangan itu, meninggalkan arena yang berkonflik itu, atau menghindar secara psikis. Gitu. Lah, ketika menghindar secara psikis, reaksi orang-orang yang fly seperti ini itu dekat dengan reaksi orang-orang yang freeze. Jadi kalau ada apa? Ada masalah, ya sudah diem aja, didiemin aja. Prinsipnya nanti kan bakalan reda-reda sendiri. Nah, ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri pun perbedaan seperti ini juga terjadi. Karena karakter masing-masing orang berbeda-beda. Ini yang perlu kita pahami. Jadi cara orang itu berbeda-beda. Nah, kalau begitu mana respon yang benar ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi konflik? Respon yang benar itu mana? Apakah kita mau fight, mau fly, atau mau freeze? Atau kita punya opsi yang lain? Mana yang benar? Secara ilmu manajemennya dikatakan sebenarnya ketiga-tiga reaksi ini ya ada benarnya. Yang menjadi salah itu adalah ketika kita memberikan respon, entah respon fight, entah fly, entah freeze, memberikan respon ini pada waktu yang tidak tepat. Ada konflik, ada persoalan yang harusnya kita fight, malah kita fly. Ada konflik yang harusnya kita fly, malah kita fight. Ada respon yang harusnya kita fight, malah kita freeze. Ya. Kalau rekan-rekan ingat, ada di Indonesia, misalnya pernah ada situasi di mana jargon-jargon seperti kalau orang benar diam, maka yang salah itu akan kelihatan benar. Oleh sebab itu,
Mari orang-orang yang benar, mari kita suarakan kebenaran. Nah, artinya mari kita fight, jangan kita freeze. Gitu. Nah, itu sebabnya kemudian ada demo-demo damai yang digagas untuk melawan demo-demo yang penuh dengan kekerasan, demo-demo anarkis. Orang yang benar juga harus menyuarakan kebenaran, jangan diam saja. Ya, suara-suara seperti itu pernah muncul di Indonesia dalam dunia kancah politik Indonesia, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ketika kita memberikan respon yang salah, maka konflik itu sebenarnya tidak selesai, tetapi justru menjadi api dalam sekam. Nah, bagaimana kemudian kalau kita kembali ke angka 2028 ini, 2028, artinya kita kembali ke Matius, ke dalam bacaan itu tadi. Matius 20 ayat 28 berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema besar dalam bulan keluarga Komisi Pemuda ini kan Brighter Family. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini tadi, saudara, kita bisa mengatakan begini, kita akan menjadi Brighter Family ketika kita menjadi serving family, menjadi family yang melayani. Begitu. Family yang melayani bukan family yang fight. Walaupun fight dalam hari ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan konfrontasi, ya. Jelas ayat 28 ini merupakan konfrontasi dari Tuhan Yesus. Konfrontasi terhadap pemahaman yang salah tentang otoritas, tentang kekuasaan yang dipahami oleh para murid. Para murid melihat kalau mereka bisa memiliki kekuasaan itu, maka mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Itu yang disebutkan di dalam ayat 26, 27, ya. Dan itu sebabnya kemudian ketika 10 murid itu melihat ada 2 murid ini yang meminta kekuasaan, 10 murid ini menjadi marah. Mereka juga ingin mendapatkan kekuasaan itu. Akhirnya mereka fight, berantem satu sama lain. Nah, di sini Tuhan melakukan fight juga, melakukan konfrontasi. Tapi konfrontasinya bukan dengan fight untuk turun merebut kekuasaan itu. Tuhan Yesus menunjukkan kekuasaan itu seharusnya untuk melayani. Ya, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus di sini melakukan pembenahan. Tuhan Yesus tidak freeze. Tuhan Yesus tidak diam. Tuhan Yesus tidak bungkam. Tidak membuat kebenaran itu akhirnya tidak bersuara. Ya, Tuhan Yesus bersuara, Tuhan Yesus menyuarakan kebenaran itu. Seharusnya itu yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa keluarga kita itu karakternya berbeda-beda, satu sama lain, saudara, kita perlu menunjukkan sebagai salah satu anggota keluarga, kita menunjukkan karakter sebagai serving family. Anggota keluarga yang melayani. Melayani dalam bentuk apa? Nah, serving family itu, saudara, untuk kesempatan kali ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, understanding. Dan yang kedua, growing. Understanding, bagaimana kita menjadi serving family dengan cara kita menjadi understanding person. Orang yang memahami. Bagaimana kita bisa memahami? Kita memahami itu dengan cara memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kata melayani di dalam ayat 28 ini
Jadi di sini saya terjemahkan sebagai melayani dalam bentuk apa? Dalam bentuk mau mendengarkan, mau memberi kesempatan orang lain untuk ngomong, dan kita mencoba untuk memahami, untuk mengerti sebenarnya maksudmu itu apa sih? Sebenarnya kenapa sih kok kamu melakukan ini, kenapa? Apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan A? Apa yang ada di balik benakmu ketika kamu mengatakan B? Mencoba untuk mengerti. Nah, kita tidak bisa mengerti dengan jelas ketika kita tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan kepada anggota keluarga lain itu untuk bisa berbicara, menyampaikan aspirasinya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ayat 28 dengan baik, yang terjadi di sini Tuhan Yesus bukan hanya melakukan understanding, bukan hanya mencoba memahami apa yang dikatakan oleh para muridnya, tetapi Tuhan Yesus juga membimbing. Ya, jadi bukan sekedar, oh iya aku mengerti, kasihan ya kamu gini dan sebagainya. Bukan. Langkah berikutnya itu harus terjadi, yaitu growing family. Serving family adalah family yang saling memahami dan pada akhirnya saling mendukung untuk mengalami pertumbuhan. Yang saya maksud dengan growing family di sini adalah keluarga itu harus tertuju mengarah kepada pertumbuhan spiritualnya, menuju kepada konsep yang benar. Ya, tadi sempat disinggung di dalam brainstorming yang dilakukan oleh rekan-rekan, ada konsep yang tidak tepat yang dimiliki entah para muridnya atau termasuk orang tua dari para murid itu. Ada konsep yang tidak benar, ada konsep yang harus dibenahi. Ini persoalannya bukan apakah ini konsepmu atau konsepku, tetapi persoalannya kita selalu bertanya, apa konsep yang berkenan di hadapan Allah? Tuhan Yesus memberikan konsep yang benar. Bagaimana ketika kita memiliki otoritas, ketika kita memiliki kekuasaan, kita menggunakan kekuasaan itu bukan untuk menuntut dilayani, melainkan kita menggunakannya untuk melayani. Melayani orang lain dengan cara mendengarkan. Nah, ini salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan paling tidak dalam seminggu ke depan. Ya, dengan demikian perbedaan-perbedaan di dalam keluarga itu bisa lebih dikondisikan supaya mendapatkan solusi yang terbaik karena kita saling mengerti melalui kesediaan untuk mendengarkan itu. Dan dengan demikian kita bisa menjadi keluarga yang semakin bersinar, semakin terang. Dan itu berarti kita belajar untuk menjadi serving family. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa ini, masa depan, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan untuk doa syafaat untuk Kak Yuda.
Baik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini, kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami menyadari sebagai sesama umat-Mu yang terkumpul dalam komunitas Race Youth ini, kami sesungguhnya adalah keluarga. Dan itu sebabnya, tolong kami untuk bisa saling peduli satu sama lain. Kami bisa memberi ruang kepada rekan-rekan kami untuk menyampaikan aspirasinya dan kami mendengarkan untuk bisa memahami aspirasinya itu. Dan siang hari ini kami mau belajar peka terhadap pergumulan rekan-rekan kami, khususnya yang sedang memasuki semester baru, termasuk rekan-rekan yang mulai menjalani ospek. Mohon kiranya Engkau sendiri yang tolong supaya rekan-rekan kami ini Tuhan bisa menjalani masa adaptasinya ini dengan baik. Kiranya Engkau tolong untuk perencanaan-perencanaan dalam semester ini, Engkau beri hikmat sedemikian rupa, sehingga rekan-rekan juga bisa membagi waktu dengan baik, dan pada akhirnya, Tuhan, kami juga bisa memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan iman mereka. Sumbangsih bukan sekedar untuk menyelesaikan persoalan, tetapi sumbangsih supaya rekan-rekan melalui setiap dinamika kehidupannya bisa mengenal Engkau lebih dalam, mengenal kasih-Mu, merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang sudah bekerja, mohon kiranya Engkau juga tolong supaya di dalam berbagai macam pergumulan pekerjaannya, entah itu merintis pekerjaan yang baru, entah itu sedang mencari pekerjaan, atau sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Tuhan, mohon kiranya Engkau tolong supaya pekerjaan-pekerjaan yang mereka butuhkan itu bisa didapatkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang sedang merintis usaha pekerjaan, mohon kiranya Engkau juga tolong supaya rekan-rekan bisa merintis pekerjaan itu dengan baik pula. Demikian pula kalau ada rekan-rekan yang sedang hektik dengan pekerjaan mereka, mohon kiranya Engkau tolong supaya mereka memiliki hikmat untuk bisa membagi diri dengan baik. Khususnya Tuhan, keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan. Tuhan, tolong jangan sampai rekan-rekan ini mengabaikan pelayanan dengan alasan kesibukan mereka, tetapi Tuhan, mereka boleh tetap mendapatkan hikmat daripada-Mu, supaya tetap terlibat di dalam pelayanan. Karena dengan melayani Engkau, anak-anak-Mu ini akan terkondisikan untuk semakin dekat dengan Engkau. Dengan melayani Engkau ini pula, mereka akan bisa belajar peduli, belajar peka terhadap kondisi orang lain. Dan dengan melayani ini, mereka bisa membentuk komunitas, membangun komunitas tubuh Kristus yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tak lupa dalam kesempatan ini juga berdoa secara khusus untuk Penatua David Lianto yang tepat hari ini berulang tahun. Tuhan, mohon kiranya seiring dengan usia yang Kau tambahkan kepada Penatua David Lianto, Engkau juga menambahkan hikmat dan kekuatan yang dibutuhkannya untuk menjalani kehidupannya baik di tempat kerja, di dalam keluarganya, maupun di dalam pelayanannya. Mohon kiranya Engkau terus tolong bentuk Penatua David Lianto menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Karakter-karakter yang Dia rindukan untuk semakin serupa dengan Kristus itu semakin hari bisa semakin terwujud, Tuhan. Dan Penatua David yang terus memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Itu kerinduan yang mulia, Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong supaya Penatua David bisa menjadi pribadi yang semakin menjadi berkat bagi sesamanya.
Dan demikian juga kalau ada di antara rekan-rekan yang berulang tahun dalam minggu ini, yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau juga tolong Tuhan, supaya dengan ulang tahun ini mereka mengingat bahwa ada Allah yang sedang memberi kesempatan anak-anak-Mu untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan itu sebabnya biarlah anak-anak-Mu ini yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, kiranya Kau tolong supaya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tetapi boleh menggunakan setiap waktu yang mereka miliki untuk kemuliaan-Mu saja. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan firman dari Kak Yuda pada hari ini. Dan sudah saatnya kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan yang terbaik dari kita. Saya membacakan dulu ayat persembahan kita pada hari ini dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bisa memberikan persembahan kita melalui scan QR code atau transfer ke rekening yang ada di layar teman-teman. Kita mau memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Mengucap syukur dalam Kristus berkenan, janganlah terkebur dan susah dan senang dalam segala. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah dan senang dalam segala. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kalau pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan sedikit sebagian dari yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih kiranya Kau sertai tangan-tangan yang akan memberikan mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh semakin hari bermanfaat untuk semua anggotamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, sudah tiba saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, ke rutinitas kita. Jangan lupa bahwa dalam kehidupan kita, meskipun ada banyak
gesekan atau banyak persoalan, banyak berbeda pendapat gitu ya. Tapi jangan lupa kita ini adalah jemaat Tuhan yang diutus ke tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah kepanitiaan, di tengah pengurusan gitu ya. Dan biarlah kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita diutus, maka kita akan berkata, ini aku, utus aku. Kita memujikan Here I am Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my Lord of wind and flame, I will tend the poor and I will set feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to whom shall I send? Your end, Lord, here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Silakan berkat. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan saudara sekalian untuk menjadi anggota keluarga yang melayani melalui pendengaran kita, sehingga kita bisa tetap bersatu di dalam keluarga sekalipun kita berbeda-beda. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
syukur, terima kasih. Amin. Saat teduh bagi kita semua.